Pada September 2025, seorang dokter Korea berada di tengah demonstrasi Jakarta dengan tas pertolongan pertama di punggungnya. Kim Seo-jun, seorang spesialis kedokteran darurat dan bencana. Mengapa dia berada di tempat berbahaya ini, di mana bom Molotov beterbangan? Di jalanan dengan halte bus yang terbakar dan barisan perisai polisi, apa yang dia saksikan bukanlah sekadar kerusuhan biasa. Harapan apa yang dia temukan di tengah pemandangan mengerikan yang mengingatkan pada demonstrasi demokratisasi Korea yang dahsyat pada tahun 1980-an. Jika Anda mendengarkan sampai akhir, Anda akan mengetahui mengapa dia yakin bahwa kemarin Korea adalah hari esok Indonesia. Halo, saya Kim Seo-jun dari Korea. Saya adalah spesialis kedokteran darurat dan bencana. Dan selama 15 tahun terakhir, saya telah melakukan kegiatan dukungan medis di berbagai lokasi bencana di seluruh dunia. Kali ini, saya dikirim ke lokasi demonstrasi di Jakarta, Indonesia, atas permintaan NGO internasional Médecins Sans Frontières. Ketika saya tiba di Jakarta pada 27 Agustus 2025, saya mengira ini hanya misi dukungan medis sederhana. Namun, sesaat setelah tiba di lokasi, saya menyadari bahwa tempat ini berbeda dari lokasi bencana manapun yang pernah saya alami. Ini bukan sekadar bencana biasa, melainkan panggung sejarah di mana keputusasaan dan harapan saling bertemu. Ketika tiba di distrik Senayan di pusat Jakarta, hal pertama yang saya lihat adalah halte bus yang benar-benar terbakar. Pemandangan rangka yang menghitam di tengah jalan raya 8 jalur sangat mengejutkan. Rumah-rumah yang terbakar, dan kota yang gosong, serta teriakan memilukan dan lokasi demonstrasi tempat saya tiba. Saya bergabung dengan tim medis lokal dan menerima briefing situasi. Hingga saat ini, 7 orang telah meninggal di seluruh negeri dan 469 orang terluka di Jakarta saja. Jika hanya mendengar angkanya, ini terdengar seperti kerusuhan serius, tetapi suasana di lapangan ternyata berbeda. Baru setelah mengetahui penyebab demonstrasi, saya bisa memahami kemarahan warga. Baru diketahui kemudian bahwa 550 anggota parlemen menerima tunjangan perumahan 4,3 juta rupiah per orang per bulan. Dalam situasi di mana driver ojek online seperti Gojek atau Grab hanya bisa mendapatkan sekitar 250 ribu rupiah per bulan, ini adalah privilege yang tak terbayangkan. Yang lebih menyakitkan lagi adalah pemicu demonstrasi kali ini. Seorang driver ojek berusia 20-an tewas tertabrak kendaraan lapis baja polisi selama proses pengendalian demonstrasi. Kematian pemuda biasa yang berlari di jalanan untuk mencari nafkah, itulah yang membuat seluruh negeri bergolak dengan amarah. Situasi ini mengingatkan saya pada Korea tahun 1980-an. Seperti halnya kematian martir Park Jong-chul yang menjadi percikan api gerakan demokratisasi nasional, kematian tak adil seorang pemuda sedang membangunkan seluruh masyarakat. Namun, apa yang saya saksikan di lapangan berbeda dari ekspektasi. Demonstrasi Indonesia sama dahsyatnya dengan Korea tahun 1980-an, dan terkadang bahkan lebih keras. Sebagai tenaga medis yang mengamati lapangan, saya bisa merasakan betapa dalamnya amarah mereka. Pada sore hari pertama, rally dimulai. Sekitar 500 mahasiswa dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, GMNI, berkumpul dengan membawa spanduk bertuliskan, "Kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat." Siang hari relatif damai, tetapi ketika malam tiba, situasi memburuk dengan cepat. Ketika sore tiba, sebagian demonstran mulai melempar bom Molotov dan membakar gedung-gedung pemerintah. Polisi merespons dengan gas air mata dan terjadi bentrokan sengit. Situasinya sama dahsyatnya dengan demonstrasi Korea tahun 1980-an. Seorang warga yang saya temui di lapangan berkata kepada saya, "Dokter, kami tidak bisa menahan ini lagi. Kami telah menanggung ketidakadilan seperti ini selama 30 tahun, dan sekarang kami telah mencapai batas. Kami tidak bisa membiarkan anak-anak kami menderita seperti ini." Mendengar kata-kata itu, saya bisa memahami betapa lama amarah mereka telah terakumulasi. Seperti Korea tahun 1980-an, amarah terhadap realitas yang putus asa telah meledak. Seiring malam tiba, situasi semakin memanas. Para demonstran menyerang rumah-rumah anggota parlemen dan menteri dan melakukan pembakaran terhadap gedung-gedung DPRD di seluruh daerah. Kabar bahwa 1.240 orang ditangkap
dan 469 orang terluka di Jakarta saja mulai terdengar. Pasien pertama adalah seorang mahasiswa berusia 20-an yang terkena gas air mata secara langsung. Saat merawatnya, dia berkata kepada saya, "Dokter, saya takut. Tapi jika saya tidak melakukan apa-apa sekarang, junior-junior saya juga akan menderita seperti saya. Setelah melihat driver ojek itu meninggal, saya tidak bisa menahan lagi." Dari kata-kata mahasiswa itu, saya merasakan keputusasaan yang sama dengan mahasiswa Korea tahun 1980-an. Perasaan yang lebih mengkhawatirkan masa depan komunitas daripada keselamatan pribadi dan amarah terhadap kematian jiwa muda yang bercampur aduk. Namun pada saat yang sama, saya juga menemukan hal yang mengagumkan. Di tengah demonstrasi yang dahsyat, warga Indonesia saling merawat satu sama lain. Berbagai agama, berbagai etnis bergabung bersama dalam solidaritas. Saya bisa melihat umat Islam merawat korban luka Kristiani, dan suku Jawa bersama suku Sumatera bersama-sama memindahkan orang yang terluka ke rumah sakit. Ini adalah solidaritas dalam keberagaman yang tidak bisa dilihat di masyarakat monoetnis Korea. Malam pertama, saya dilanda perasaan yang kompleks. Apa yang terjadi di sini sama dahsyat dan terkadang keras seperti Korea tahun 1980-an. Tetapi di dalamnya saya juga bisa menemukan benih-benih harapan. Saya sedang menyaksikan kekuatan solidaritas yang tumbuh dari penderitaan. Mulai hari kedua demonstrasi, saya mulai memberikan dukungan medis secara penuh. Namun saat merawat pasien, yang lebih menarik perhatian saya adalah karakter nasional warga Indonesia yang menakjubkan. Pasien yang paling berkesan adalah driver Gojek bernama Adi. Dia datang dengan luka sayat parah di lutut, dan saat merawatnya sambil mendengar ceritanya, sungguh mengharukan. "Dokter, saya bekerja 12 jam sehari, tapi hanya bisa mendapat Rp250.000 per bulan. Istri saya sedang hamil dan saya khawatir dengan biaya rumah sakit. Tapi anggota parlemen mendapat Rp4,3 juta per bulan." Namun dalam suaranya lebih banyak kekecewaan daripada kebencian. "Dokter, saya tidak keluar untuk balas dendam. Saya ingin anak saya hidup di dunia yang lebih baik dari saya." Pola pikir dewasa seperti ini berbeda dari Korea tahun 1980-an. Jika di Korea respons emosional lebih banyak, warga Indonesia lebih tenang dan berorientasi masa depan. Yang kedua yang mengesankan adalah polisi Bayu. Dia terluka di bahu karena terkena lemparan batu demonstran, dan saya berkesempatan berbicara dengannya saat merawat. "Dokter, sebenarnya saya juga mengerti. Gaji saya juga hanya Rp250.000. Tidak jauh beda dengan para demonstran." Itulah pengakuan jujurnya. Yang lebih mengejutkan adalah ada saling pengertian antara demonstran dan polisi. Jika pada tahun 1980-an di Korea polisi dan demonstran adalah musuh, di sini ada empati sebagai sesama kalangan rakyat biasa. Seorang peserta demonstrasi berkata, "Polisi juga rakyat seperti kita. Mereka juga korban menurut saya." Pemikiran inklusif seperti ini adalah kelebihan besar warga Indonesia. Kasus Sari, siswi SMA berusia 17 tahun juga sama. Dia dibawa dalam keadaan tidak sadar karena keracunan gas air mata. Dan kata pertama yang dia ucapkan saat terbangun sangat mengesankan. "Dokter, saya ingin masuk universitas. Ayah saya di PHK dan ibu bekerja sebagai tukang bersih-bersih. Tapi saya tidak akan menyerah. Saya percaya suatu saat situasi akan membaik." Kata-kata penuh harapan dari gadis 17 tahun ini menusuk hati saya. Di tengah realitas yang putus asa, dia tidak kehilangan kepercayaan terhadap masa depan. Yang paling mengejutkan di lokasi demonstrasi adalah semangat gotong royong warga. Jika seseorang terluka, orang-orang di sekitar langsung membantu, dan tidak peduli agama atau etnis yang berbeda, mereka saling merawat. Suatu kali saya melihat peserta demonstrasi Kristen dengan tulus merawat korban luka Muslim. "Saudara di bawah langit yang sama," katanya. Keharmonisan antar agama seperti ini sulit dibayangkan di Korea. Peran perempuan juga istimewa. Ibu-ibu berhijab merawat korban luka, dan perempuan muda memimpin demonstrasi damai. Partisipasi perempuan jauh lebih aktif dibanding Korea tahun 1980-an. Seorang ibu berkata, "Kami tidak menginginkan kekerasan. Kami hanya ingin mewariskan dunia yang damai untuk anak-anak," sambil merobek hijabnya untuk digunakan merawat korban luka.
Partisipasi sukarela mahasiswa kedokteran juga mengharukan. Mahasiswa kedokteran Universitas Indonesia membentuk tim untuk membantu pertolongan pertama, dan dedikasi mereka memperlihatkan harapan masa depan. Kalau pengetahuan yang kami pelajari tidak digunakan pada saat seperti ini, kapan lagi? Kata seorang mahasiswa kedokteran yang mengesankan. Ini menunjukkan mengutamakan tanggung jawab sosial daripada kepentingan pribadi. Yang paling mengejutkan adalah upaya menjaga ketertiban secara mandiri oleh para peserta demonstrasi. Mereka membuat organisasi sendiri yang disebut Demonstran Damai untuk mencegah tindakan radikal. Tujuan kami bukan menghancurkan masyarakat, tapi memperbaikinya. Mereka saling membujuk untuk menahan tindakan kekerasan. Melihat pemandangan-pemandangan seperti ini, saya merasakan perbedaan dengan Korea tahun 1980-an. Jika di Korea emosi sering mendahului, di Indonesia akal sehat dan pengendalian diri yang mendahului. Yang terutama mengesankan adalah pembagian peran berdasarkan kelompok usia. Kaum muda menyuarakan aspirasi di lapangan, kelompok menengah berperan sebagai koordinator dan mediator, dan para sesepuh berbagi kebijaksanaan dan pengalaman. Seorang sesepuh yang pernah ikut gerakan Turunkan Soeharto 1998 berkata, sekarang jauh lebih dewasa dibanding waktu itu, dan memuji, para pemuda benar-benar luar biasa. Partisipasi penyandang disabilitas juga istimewa. Seorang pemuda pengguna kursi roda berkata, kami juga anggota masyarakat ini, sambil aktif berpartisipasi dalam demonstrasi. Dan peserta demonstrasi lain juga secara alami peduli dan membantu dia. Inklusivitas dan kepedulian seperti ini adalah aset besar masyarakat Indonesia. Ini adalah gambaran masyarakat sipil yang jauh lebih plural dan dewasa dibanding Korea tahun 1980-an. Yang paling mengejutkan adalah kepekaan internasional mereka. Mereka menunjukkan sikap aktif untuk memberitahu situasi mereka ke seluruh dunia melalui media sosial dan belajar dari pengalaman demokratisasi negara lain. Seorang mahasiswa berkata, saya banyak meneliti proses demokratisasi Korea, dan saya ingin belajar dari pengalaman negara senior. Sikap belajar yang rendah hati seperti ini mengesankan. Pada hari ketiga demonstrasi, saya tidak hanya merawat pasien, tetapi juga memahami lebih dalam karakter sejati warga Indonesia. Dari penampilan mereka, saya bisa menemukan kesamaan yang mengagumkan dengan jalan yang ditempuh Korea tahun 1980-an, dan pada saat yang sama, kedewasaan unik mereka. Mulai pukul 6 pagi, kami memulai pendidikan keselamatan untuk peserta demonstrasi. Namun yang mengejutkan adalah warga sudah membuat dan berbagi aturan keselamatan sendiri. Jika bom Molotov meledak, atasi seperti ini. Jika menemukan korban luka, bantu seperti ini. Konten-konten seperti ini diajarkan dan dipelajari warga secara sukarela. Tidak ada yang menyuruh. Seorang mahasiswa berkata, kita harus saling melindungi. Pengorbanan satu orang pun sangat berharga. Kesadaran menghargai kehidupan seperti ini mendasari seluruh tindakan mereka. Yang terutama mengharukan adalah ketika seorang perempuan hamil 7 bulan ikut demonstrasi. Dia terjatuh dan perutnya terluka. Warga di sekitar langsung berlari dan membuat perisai pelindung. Harus melindungi bayinya. Bayi itu juga masa depan kita. Kata seorang sesepuh. Hati yang hangat yang menganggap bayi yang belum lahir pun sebagai anggota komunitas. Ibu hamil itu berkata kepada saya, dokter, saya datang ke sini untuk bayi saya yang akan lahir. Jika membiarkan dunia yang tidak adil ini begitu saja, anak saya juga akan menderita seperti ini. Dari kata-katanya yang menggabungkan kasih ibu dan kerinduan keadilan sosial, saya merasakan keputusasaan akan perubahan dan sekaligus tanggung jawab terhadap masa depan. Yang paling mengejutkan saat memberikan dukungan medis adalah pasien-pasien yang meskipun sedang dirawat, tetap khawatir dengan orang lain. Meskipun mereka sakit, mereka sering bertanya, orang lain baik-baik saja? Seorang pria berusia 50-an menangis saat dirawat. Dokter, saya bekerja dengan Taya. Tapi karena generasi anak saya juga harus menderita seperti ini. Bukan ketidakpuasan pribadi, tapi kekhawatiran terhadap generasi berikutnya. Inilah motivasi demonstrasi warga Indonesia. Pemikiran berorientasi masa depan seekun selama 30 tahun.
tapi masih sulit. Yang membuat saya marah, bukan karena seperti ini menunjukkan kedewasaan yang berbeda dari respons emosional Korea tahun 1980-an. Pos medis sementara yang kami dirikan melampaui ruang perawatan sederhana dan menjadi tempat komunikasi. Orang-orang dari berbagai latar belakang berkumpul dan saling berbagi cerita, serta saling mendorong. Profesor universitas dan driver ojek duduk berdampingan berdiskusi masalah sosial, eksekutif perusahaan, dan buruh pabrik tertawa dan mengobrol bersama menjadi pemandangan sehari-hari. Komunikasi sejati yang melampaui kelas sosial sedang terjadi. Seorang pasien berkata, "Sepertinya saya akan berteman seumur hidup dengan orang-orang yang bertemu di sini. Kami semua orang yang bermimpi sama." Ikatan khusus juga terbentuk antara tenaga medis dan pasien. Pasien yang selesai dirawat sering menjadi relawan yang merawat korban luka lain. Seorang mahasiswa yang dirawat karena keracunan gas air mata setelah pulih berkata, "Saya sudah dibantu, sekarang saya harus membantu orang lain," sambil menawarkan diri sebagai asisten medis. Melihat struktur siklus positif seperti ini, saya yakin kesadaran solidaritas dan semangat gotong royong mereka adalah penggerak sejati kemajuan masyarakat. Namun yang paling mengharukan adalah pengendalian diri mereka. Meskipun amarah besar, mereka tidak tenggelam dalam dendam, dan dalam situasi dahsyat pun tidak kehilangan kemanusiaan. Seorang peserta demonstrasi berkata, "Kami tidak ingin menjadi orang yang membenci. Kami ingin menjadi orang yang mencintai." Kedewasaan filosofis seperti ini adalah aset besar warga Indonesia. Ketika sore tiba dan situasi mulai tegang lagi, karena ada kepercayaan dan solidaritas yang terbentuk selama siang hari, bentrokan besar bisa dihindari. Pemandangan warga menjaga ketertiban sendiri dan saling melindungi sangat mengesankan. Malam itu dalam rapat tim medis, Dr. Sari dari tim medis lokal berkata, "Kita tidak hanya mengobati luka, tapi menyaksikan proses masyarakat menyembuhkan diri sendiri." Benar sekali. Warga Indonesia tanpa bantuan luar merawat diri sendiri, saling menyembuhkan, dan menciptakan masa depan yang lebih baik. Benih harapan yang dilihat di Korea tahun 1980-an kini sedang tumbuh di Indonesia juga. Pada hari ke-10 demonstrasi, akhirnya kabar perubahan terdengar. Parlemen mengumumkan penghapusan tunjangan perumahan anggota. Namun yang lebih saya perhatikan adalah reaksi warga Indonesia terhadap berita ini. Dari respons dewasa mereka, saya bisa melihat sosok warga negara demokratis sejati. Sekitar pukul 3 sore, seorang peserta demonstrasi berlari datang memberitahu kabar. Tunjangan perumahan dihapus. Sesaat pos medis di sekitar menjadi ramai, tetapi reaksi warga lebih tenang dari perkiraan. Bersamaan dengan sorak-sorai, yang langsung muncul adalah analisis hati-hati. Apakah benar-benar akan dilaksanakan? Bagaimana dengan privilege lainnya? Ini baru permulaan. Reaksi-reaksi dewasa seperti itu. Driver Gojek Adi yang sedang dirawat menangis sambil berkata, "Benar-benar terjadi? Suara kita benar-benar didengar?" Namun segera menambahkan, "Tapi ini baru permulaan, masih banyak yang harus diubah." Sambil menyelesaikan perawatan luka Adi, saya sangat memahami kata-katanya. Pandangan yang melihat gambaran lebih besar tanpa mabuk keberhasilan kecil, inilah kesadaran warga yang dewasa. Dalam tuntutan tercantum rencana perlindungan komprehensif untuk pekerja platform. Kewajiban asuransi sosial, jaminan tarif layak dari perusahaan platform, jaminan representasi pekerja, perluasan kompensasi kecelakaan kerja, disebutkan secara spesifik. Agar tragedi seperti Bang Afan tidak terulang lagi adalah misi kami, kata Andre, mahasiswa teknik industri ITB. Perkembangan teknologi tidak boleh mengandaikan pengorbanan pekerja. Tuntutan bidang pendidikan juga sangat spesifik. Disajikan alternatif untuk pemotongan besar-besaran anggaran pendidikan oleh pemerintah Prabowo untuk program makan gratis. Mempertahankan program makan gratis namun dibiayai dari sumber lain dan memulihkan anggaran pendidikan yang dipotong. Kami tidak menentang makan gratis, jelas Sari, perwakilan Fakultas Pendidikan UGM. Tapi tidak masuk akal jika karena itu dukungan universitas berkurang, anggaran penelitian dipotong, kesejahteraan guru memburuk. Rencana sumber pendanaan alternatif yang diajukan sangat realistis. Penghapusan privilege politisi 1,6 triliun rupiah per tahun.
penghapusan inefisiensi pemerintah 5 triliun rupiah, kenaikan pajak perusahaan 15 triliun rupiah untuk mengamankan total 21,6 triliun rupiah. Dalam bidang reformasi politik, selain masalah tunjangan rumah anggota DPR yang sedang kontroversial, tercantum rencana peningkatan transparansi dan efisiensi operasional pemerintah secara keseluruhan. Pembangunan digital governance, perluasan partisipasi warga, penguatan sistem pemberantasan korupsi adalah inti utama. Yang kami usulkan adalah model Estonia. Jelas Bayu, Perwakilan Fakultas Informatika. Digitalisasi semua layanan pemerintah dan memungkinkan warga memantau kebijakan pemerintah secara real-time. Dalam bidang perlindungan lingkungan, disajikan rencana respons spesifik terhadap krisis perubahan iklim yang dihadapi Indonesia. Solusi sistematis untuk kerusakan hutan akibat perluasan perkebunan kelapa sawit, masalah peningkatan PLTU batubara, krisis banjir Jakarta akibat kenaikan permukaan laut. Dalam bidang integrasi sosial, disajikan rencana spesifik untuk koeksistensi damai dalam masyarakat multietnis, multiagama Indonesia, termasuk perluasan dialog antar agama, pembangunan seimbang daerah, penyelesaian damai masalah Papua. Keberagaman Indonesia adalah kekuatan kami, kata Yohanes, mahasiswa asal Papua. Tapi karena pemerintah pusat hanya berfokus pada Jakarta, kesenjangan antar daerah semakin parah. Tanpa mengatasi ini, integrasi sejati tidak mungkin. Dari pihak pemuda hadir 5 orang delegasi BEM SI. Rapat berlangsung serius sejak awal. Kedua pihak menunjukkan kemauan untuk menciptakan perubahan substantif melalui kesempatan ini. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito, Aryo Tejo, berbicara lebih dulu. Pemerintah juga menganggap serius peristiwa 2 minggu terakhir. Kami minta maaf jika ada bagian yang tidak mendengarkan suara anak muda. Sekarang kami ingin bersama-sama mencari solusi. Herianto menjawab dengan sopan namun tegas. Kami menerima permintaan maaf Menteri, tapi yang penting adalah perubahan ke depan. Kuncinya adalah apakah visi kami dalam tuntutan 17 Plautiupin bisa direfleksikan dalam kebijakan nyata. Saya mengusulkan untuk berperan sebagai jembatan antara kedua pihak. Bagaimana jika kita klasifikasikan tuntutan 17 Plautiupin berdasarkan prioritas dan diskusikan secara bertahap? Dibagi menjadi yang bisa segera dilaksanakan, yang bisa direalisasikan jangka pendek, yang perlu pendekatan jangka menengah panjang. Usul ini diterima kedua pihak. Prioritas pertama dipilih, perlindungan hak pekerja platform, kajian rencana pemulihan anggaran pendidikan, perluasan partisipasi kebijakan pemuda. Semuanya masalah yang terkait langsung dengan kematian Afan. Agar kematian Afan tidak sia-sia, perlindungan pekerja platform mendesak. Tegas Indra, Perwakilan BEM Universitas Jakarta. Saat ini 4 juta pekerja platform tidak mendapat perlindungan yang layak. Pejabat kantor Menteri Koordinator Ekonomi, secara khusus, demokrasi digital, sangat inovatif. Pembangunan platform yang memungkinkan pemuda berpartisipasi online dalam proses pengambilan keputusan pemerintah, sistem monitoring efek kebijakan real-time, sistem usulan dan voting warga disebutkan secara spesifik. Namun yang paling mengesankan adalah kesadaran realitas dan pendekatan bertahap mereka. 17 tuntutan dibagi menjadi implementasi segera, eksekusi jangka pendek, tugas jangka menengah panjang dengan menetapkan prioritas. Juga untuk setiap tuntutan dianalisis secara teliti, kemungkinan realisasi dan resistensi yang diperkirakan, serta strategi untuk mengatasinya. Kami bukan revolusioner, tapi reformer, kata Herianto. Kami ingin menciptakan perubahan yang realistis dan berkelanjutan. Pada sore 2 September, saya berpartisipasi dalam aksi lilin damai bersama mereka. Meski demonstrasi besar-besaran dihentikan akibat respons keras pemerintah, memorial kecil-kecilan terus berlangsung. Ratusan pemuda mengenang Afan dan korban lain sambil membacakan kembali tuntutan 17 Plautiupin. Tuntutan kami adalah konstruksi bukan destruksi, kata seorang mahasiswa sambil memegang mikrofon. Dari Indonesia gelap menuju Indonesia terang, dari kegelapan menuju cahaya adalah tujuan kami. Malam itu saya menulis laporan analisis detail tentang tuntutan 17 Plautiupin. Laporan ini kemudian dikirim ke Dewan HAM PBB, Parlemen Eropa,
Sekretariat ASEAN. Kesimpulan laporan jelas. Tuntutan 17 Pusat Pemuda Indonesia adalah dokumen inovatif yang menyajikan model baru demokrasi abad 21 dan merupakan gerakan reformasi damai yang harus diperhatikan dan didukung masyarakat internasional. Mulai 3 September, fenomena mengagumkan mulai terjadi di jalan-jalan Jakarta. Meski demonstrasi besar-besaran dihentikan akibat respons keras pemerintah, solidaritas spontan warga justru semakin aktif. Ini berkembang dengan cara yang tidak pernah diprediksi siapapun. Yang paling mencolok adalah gerakan 1 menit hening driver ojek. Setiap hari pukul 3 sore, tepat saat Afan meninggal, driver ojek se-Indonesia menghentikan sejenak pengantaran dan mengheningkan cipta selama 1 menit. Awalnya dimulai di Jakarta, namun segera menyebar ke Surabaya, Bandung, Yogyakarta, dan seluruh negeri. Kami tidak akan melupakan Bang Afan, kata Raharjo, driver Gojek. Setiap hari setidaknya 1 menit untuk mengenangnya dan meneguhkan tekad berjuang untuk hak kami. Fenomena ini menyebar cepat melalui media sosial. #SEO Afan Minute. Kreasio 1 menit hening. Share solidaritas driver ojek trending. Warga biasa juga mulai ikut hening pada pukul 3 sore. Yang lebih mengharukan adalah gerakan Warung Harapan. Pemilik warung kopi se-Indonesia berpartisipasi spontan, menyediakan kopi gratis untuk pemuda pada waktu tertentu setiap minggu, dan menyediakan ruang diskusi tuntutan 17 Pusat. Semoga anak muda tidak kehilangan harapan, kata pemilik warung kopi di daerah Menteng, Jakarta. Bukan untuk tujuan politik, tapi murni ingin membantu anak-anak kita. Solidaritas kecil ini bergabung menciptakan gema besar. Guru-guru juga ikut serta. Persatuan Guru Republik Indonesia, PGRI, mengeluarkan pernyataan resmi. Pemikiran matang dan konstruktif yang ditunjukkan siswa adalah kebanggaan kami. Sebagai pendidik, kami mendukung harapan siswa dan akan bekerja sama menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih baik. Banyak guru mulai menggunakan tuntutan 17 Pusat sebagai materi pelajaran. Saat pelajaran PKN, mereka berdiskusi dengan siswa tentang isi tuntutan dan mengaitkannya dengan impian masing-masing. Partisipasi kalangan agama juga patut diperhatikan. Tokoh agama utama Indonesia bersama-sama mengeluarkan pernyataan dukungan Harapan Pemuda. Majelis Ulama Indonesia, MUI, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, PGI, Konferensi Wali Gereja Indonesia, KWI, Parisada Hindu Dharma Indonesia, PHRDI, berpartisipasi bersama. Nilai keadilan, kesetaraan, kasih sayang yang diajarkan semua agama tercermin baik dalam tuntutan 17/8 pemuda. Pernyataan itu menyatakan, kami mendukung pemuda yang mengejar reformasi dengan cara damai dan konstruktif. Perhatian internasional juga meningkat. #SheWeStandWithIndonesia mulai menyebar global. Mahasiswa Filipina mengeluarkan pernyataan solidaritas. Organisasi masyarakat sipil Malaysia mengirim pesan dukungan. Reaksi dari Korea Selatan sangat hangat. Terasa semangat perjuangan Juni 1987. Pemuda Indonesia berjalan di jalan yang telah kita lewati. Komentar-komentar seperti ini membanjiri media sosial. BEM Universitas Seoul bahkan resmi mengeluarkan pernyataan solidaritas. Namun perubahan terpenting terjadi di kalangan politik. Presiden Prabowo yang awalnya menyebut demonstrasi sebagai teror dan makar juga mulai mengubah sikap. Pada 1 September, setelah kembali dari Cina, Presiden menyatakan akan mendengarkan suara anak muda dan menunjukkan kemauan dialog. Pada 2 September ada pengumuman lebih konkret. Presiden mengadakan konferensi pers bersama pimpinan partai dan mengumumkan akan menghapus bertahap berbagai privilege termasuk tunjangan rumah anggota DPR. Juga berjanji akan membangun saluran dialog resmi dengan pemuda. Oposisi juga menunjukkan perubahan. Megawati, mantan presiden dari PDI Perjuangan, menyatakan dukungan dengan mengatakan sangat menghargai pendekatan damai dan konstruktif pemuda. Bahkan beberapa anggota DPR dari partai pendukung pemerintah menyuarakan isi tuntutan 17 Pusat harus direfleksikan dalam kebijakan. Pada 4 September, saya menyaksikan pemandangan istimewa. Pasar Harapan dibuka di sebuah lapangan Jakarta.
Dalam acara yang diorganisir spontan pemuda ini, tuntutan 17/8 diperkenalkan, aspirasi warga dikumpulkan, juga diadakan pertunjukan budaya kecil. Kami tidak lagi berjuang di jalan, kata Dina yang merancang acara. Sekarang lebih penting berbagi harapan dengan warga dan menyebarkan visi kami. Ratusan warga datang ke pasar. Melihat pameran yang disiapkan mahasiswa, bertanya tentang tuntutan 17/8, menulis pendapat mereka. Partisipasi masyarakat usia menengah sangat mengesankan. Awalnya saya tidak tahu apa maunya anak muda sekarang, kata seorang warga. Tapi hari ini saya lihat mereka punya alternatif yang sistematis dan realistis. Dengan anak muda seperti ini masa depan negara kita cerah. Saya merekam semua perubahan ini secara real-time, menyaksikan bagaimana solidaritas kecil menjadi motor perubahan besar dan bagaimana kemarahan berubah menjadi harapan. Secangkir kopi gratis dari pemilik warung, sepatah kata semangat dari guru, 1 menit hening driver ojek bergabung mengubah atmosfer seluruh masyarakat. Inilah kekuatan demokrasi, kata Herianto. Bukan kekuatan besar, tapi kebaikan-kebaikan kecil yang bergabung mengubah dunia. Inilah yang diimpikan Afan. Malam itu, saya menulis di diary. Hari ini saya menyaksikan bagaimana harapan menyebar. Bukan melalui pidato besar atau pengumuman kebijakan, tapi keajaiban yang terjadi ketika tindakan-tindakan kecil saling terhubung. Indonesia sedang menciptakan keajaiban itu. Pada 5 September, telepon tak terduga masuk. Kementerian Pemuda dan Olahraga Indonesia meminta saya menjadi penasihat internasional, Forum Dialog Pemuda Pemerintah. Ini atas instruksi langsung Presiden Prabowo. Ekspresi kemauan untuk menciptakan saluran resmi merefleksikan suara pemuda dalam kebijakan pemerintah. Ini perubahan yang benar-benar mengejutkan. Baru seminggu lalu pemerintah menyebut demonstrasi sebagai terorisme dan memperingatkan respons keras. Namun solidaritas damai warga dan perhatian internasional, serta isi konstruktif tuntutan 17/8, tampaknya mendorong perubahan sikap pemerintah. Perwakilan pemuda juga menerima usulan ini secara positif. Inilah yang kami inginkan, kata Herianto. Bukan konfrontasi di jalan, tapi dialog di meja untuk menciptakan perubahan. Hari ini, 6 September, pertemuan awal pertama diadakan di ruang rapat Kementerian Pemuda dan Olahraga. Dari pihak pemerintah, hadir Menteri Pemuda dan Olahraga, Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, pejabat kantor Menteri Koordinator Ekonomi. Dari pihak pemuda hadir 5 delegasi BEM-SI. Saya berpartisipasi sebagai penasihat internasional. Rapat berlangsung serius sejak awal. Kedua pihak menunjukkan kemauan menciptakan perubahan substantif melalui kesempatan ini. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo berbicara lebih dulu. Pemerintah juga menganggap serius peristiwa 2 minggu terakhir. Kami minta maaf jika ada bagian yang tidak mendengarkan suara anak muda. Sekarang kami ingin bersama-sama mencari solusi. Herianto menjawab dengan sopan namun tegas. Kami menerima permintaan maaf Menteri, tapi yang penting adalah perubahan ke depan. Kuncinya adalah apakah visi kami dalam tuntutan 17/8 bisa direfleksikan dalam kebijakan nyata. Yang mengesankan adalah kedewasaan perwakilan pemuda. Mereka tidak merespons secara emosional, tapi menyampaikan argumen mereka dengan cara logis dan konstruktif. Ini sangat berbeda dari gerakan mahasiswa masa lalu. Kami memilih konstruksi bukan destruksi, kerjasama bukan konfrontasi, kata Indra. Inilah perubahan damai yang diimpikan Bang Afan. Malam ini, saya merefleksikan perjalanan 2 minggu terakhir dengan perasaan baru. Menyaksikan langsung proses perubahan dari seruan putus asa, Indonesia gelap, menjadi Indonesia terang, dari kegelapan menuju cahaya. Juga melihat bagaimana tragedi kematian Afan menjadi benih harapan. Tentu jalan ke depan tidak akan mulus. Apakah janji pemerintah benar-benar dilaksanakan? Seberapa banyak tuntutan pemuda yang direfleksikan masih harus dilihat. Tapi setidaknya dialog sudah dimulai dan kemungkinan perubahan sudah terbuka. Hari ini 6 September 2025, tepat 10 hari sejak saya datang ke Indonesia. Waktu singkat tapi banyak sekali yang terjadi. Dan saat ini juga perubahan terus berlangsung. Yang paling mengagumkan adalah perubahan dari Indonesia gelap menjadi Indonesia terang.
Sekarang jelas bahwa slogan yang awalnya tampak putus asa sebenarnya adalah pesan harapan. Pemuda tidak menyangkal kegelapan saat ini, namun bersama-sama menciptakan cahaya untuk menerangi kegelapan itu. Sistematika dan realisme tuntutan 17+ juga mengesankan. Ini bukan sekedar curahan keluhan, tapi roadmap konkret untuk masa depan Indonesia. Dokumen yang disiapkan pemuda se-Indonesia selama 3 bulan dengan penelitian dan diskusi ini sudah menjadi bahan kajian kebijakan pemerintah. Yang paling mengharukan adalah solidaritas spontan warga. 1 menit hening driver ojek, warung harapan pemilik kopi, pernyataan dukungan guru, deklarasi bersama tokoh agama, kebaikan-kebaikan kecil bergabung menjadi motor perubahan besar. Malam ini, sambil menulis laporan terakhir di hotel, saya yakin perubahan yang terjadi di Indonesia bukan sekedar peristiwa politik, tapi eksperimen historis yang menunjukkan model baru demokrasi abad 21. Perubahan yang dibawa kematian Afan Kurniawan, pemuda 21 tahun, baru saja dimulai. Indonesia di mana semua pemuda bisa mewujudkan impian dengan bermartabat, yang menjadi impiannya belum terwujud, tapi jalan menuju sana sudah terbuka. Apakah dialog antara pemerintah dan pemuda akan berlanjut? Seberapa banyak tuntutan 17 Sulawesian yang direfleksikan dalam kebijakan nyata masih harus dilihat. Tapi setidaknya satu hal sudah jelas. Kedewasaan dan pemikiran konstruktif yang ditunjukkan pemuda Indonesia, serta kemauan mereka untuk perubahan damai, sudah menciptakan perubahan besar. Besok saya kembali ke Spanyol. Tapi yang saya pelajari di Indonesia akan teringat seumur hidup. Menyaksikan langsung bagaimana harapan menyebar, bagaimana solidaritas kecil menciptakan perubahan besar, dan betapa kuatnya kekuatan impian pemuda. Proses Indonesia gelap menjadi Indonesia terang belum selesai. Tapi cahaya itu sudah mulai menembus kegelapan. Agar kematian korban seperti Afan tidak sia-sia, agar impian mereka menjadi kenyataan, kita semua harus terus memperhatikan dan mengawasi. Terakhir, saya ingin berbagi pesan yang disampaikan Herianto malam ini. Bang Rafael, terima kasih sudah menceritakan kisah kami ke dunia. Tapi yang lebih penting adalah mulai sekarang. Perubahan baru permulaan, agar benih harapan yang kami tanam bisa tumbuh menjadi pohon yang indah. Terus perhatikan dan awasi kami. Benar, benih harapan yang ditanam pemuda Indonesia baru mulai bertunas. Agar benih ini bisa tumbuh menjadi pohon yang indah, perhatian dan solidaritas kita semua diperlukan. Sampai hari impian pemuda seperti Afan Kurniawan menjadi kenyataan, harapan akan terus tumbuh. Kisah hari ini sampai di sini. Dukung Indonesia dengan subscribe dan komentar. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.